Tidak peduli sekuat apa kemampuan bela dirinya, pada akhirnya dia hanyalah rakyat biasa yang menjalani hidup sebagai tentara bayaran. Di kekaisaran yang menjunjung tinggi sistem kasta, jika orang kelas rendah berani membangkang, cukup gunakan kekuasaan untuk menekannya. Memang keberadaan putra mahkota yang tidak terlihat sedikit mengganggunya, tapi karena para kesatria itu berada dalam jajaran yang sama dengannya, mereka pasti akan memihaknya. Dengan penuh percaya diri, Mikhail menunjuk Max dengan jarinya dan membuka mulutnya. "Tangkap dia sekarang juga!" Atas perintah Mikhail, kepala pasukan pengawal pribadi putra mahkota mengerutkan kening dan bertanya, "Dengan tuduhan apa kami harus menangkapnya?" Hanya kepala pasukan putra mahkota, tapi berani sekali memasang harga diri seperti itu. Sebagai putra sulung dari keluarga Marquis, Mikhail adalah orang yang selalu disorot dan seringkali harus menghadapi kecemburuan dari para kesatria lainnya karena kemampuannya yang menonjol. Jadi, reaksi semacam itu bukan hal baru baginya. Seorang rakyat jelata yang berani menghalangi proses penaklukan makhluk iblis dan bahkan menghina aku, putra sulung dari keluarga Marquis. Kamu seorang kesatria, jadi kamu pasti tahu betapa seriusnya pelanggaran ini. Namun, belum sempat perintah itu dilaksanakan, para putri bangsawan yang sejak tadi hanya menyaksikan dengan diam mulai bersuara. Ekspresi mereka penuh ketidakpercayaan. "Omong kosong, yang mengganggu perburuan makhluk iblis itu justru Anda, bukan?" Mendengar itu, Mikhail menggelengkan kepala dengan santai dan berkata, "Aku sebenarnya sudah bersiap memberikan serangan terakhir pada makhluk iblis itu. Tapi pria itu tidak hanya merebut hasil buruanku. Setelahnya dia bahkan berani mengancamku. Bukankah itu keterlaluan?" Mendengar perkataan Mikhail, Dennis sempat mengernyit lalu bergumam pelan. "Jadi begitu ceritanya." Begitu Dennis mengangkat tangannya, para kesatria langsung mencabut pedang mereka. Ini akhir dari si rakyat jelata yang sombong itu. Namun tidak seperti yang dibayangkan Mikhail. Ujung pedang para kesatria bukan diarahkan pada Max, melainkan ke arah lain, ke arahnya sendiri. Apa-apaan ini? Saat Mikhail hendak memprotes karena tidak terima para kesatria malah menodongkan pedang ke dirinya, Dennis berbicara dengan suara dingin yang menghantam udara seperti cambuk. "Beraninya kau makhluk rendahan, berani menghina tuanku. Kau memang sudah bosan hidup rupanya." Menghina putra mahkota? Tuduhan mendadak itu membuat Mikhail kebingungan. Dia mengerutkan dahi, tidak bisa mempercayai apa yang baru saja didengarnya. "Tunggu, apa maksudmu? Tuanmu adalah yang mulia putra mahkota, kan? Dan aku sama sekali tidak pernah menghina beliau." Dan saat itulah, Max, si rakyat jelata yang bangkit perlahan dari tempatnya, menatap Mikhail sambil tersenyum dingin. Kemudian dengan suara tenang, dia menyelesaikan kalimat yang tidak berani diucapkan siapapun. "Aku adalah putra mahkota." Max memanggil kepala pasukan pengawalnya. "Dennis." Seorang rakyat jelata memanggil nama seorang bangsawan dengan begitu akrab adalah hal yang seharusnya tidak bisa ditoleransi. Melihat itu, Mikhail tersenyum sinis dan membuka mulutnya. "Sekarang kau juga melihatnya, kan? Betapa rendahnya si bajingan itu." "Ya, yang mulia putra mahkota." Jawaban Dennis yang tiba-tiba memotong ucapannya membuat Mikhail terdiam seketika dan menatap Max dengan syok. Dia putra mahkota. Pria tampan dengan rambut hitam legam seperti malam dan mata merah menyala seperti rubi itu kini tersenyum sinis. Bibirnya sedikit terangkat dengan ekspresi puas. "Turunkan pedang kalian." Begitu perintah itu terdengar, para kesatria segera menurunkan pedang yang tadi mengarah ke leher Mikhail. Lalu serempak mereka berlutut di tanah, memberi penghormatan kepada sang putra mahkota. Max menerima penghormatan itu dengan wajah yang sangat angkuh, seolah memang pantas diperlakukan seperti itu. Jadi dia benar-benar putra mahkota? Dengan wajah penuh keterkejutan, Mikhail hanya bisa menatap saat Max perlahan melangkah mendekat. Mikhail Albert Hessen, kenapa belum juga berlutut? Mendadak darahnya naik ke kepala ketika ia menyadari bahwa ia harus menunjukkan rasa hormat di depan Jubelian.
Namun ketika yang berdiri di hadapannya adalah anggota keluarga kerajaan, situasinya menjadi berbeda. Sambil menatap Max dengan tatapan penuh kebencian, Mikhail akhirnya perlahan-lahan menekuk lutut. Sialan, begitu aku mendapatkan kepercayaan kaisar, kamu akan... Namun sebelum ia sempat menyelesaikan pikirannya, sebuah tangan kasar menekan paksa kepalanya hingga menghantam tanah. Lalu terdengar suara dingin yang nyaris membeku. Kalau kau sudah berlutut, kau juga harus tahu cara menundukkan kepala. Sekarang kau tahu siapa aku, bukan? Dengan wajah menempel di tanah, tubuh Mikhail mulai bergetar menahan rasa malu dan amarah. Lalu dia menggertakkan giginya sekeras-kerasnya. Putra mahkota, aku bersumpah akan kubalas semua penghinaan ini suatu hari nanti. Melihat Mikhail yang selama ini begitu angkuh kini dipaksa menunjukkan sikap yang begitu memalukan, ada rasa puas yang menggelitik di dada. Namun di saat yang sama, kekhawatiran pun mulai tumbuh. Apa tidak apa-apa Max mengungkapkan dirinya sebagai putra mahkota di hadapan Mikhail? Saat ini, Mikhail telah berhasil mendapatkan kepercayaan dari kaisar dan juga memiliki hubungan yang erat dengan cukup banyak bangsawan. Bisa jadi bukan hanya kaisar, tapi sebagian besar kaum bangsawan nantinya akan mengenali wajah Max. Selama ini, menyembunyikan wajahnya telah memberikan banyak keuntungan baginya. Mungkin sebaiknya nanti aku bicara padanya soal ini. Saat aku tengah menatap Max dengan pikiran itu, mata kami bertemu. Begitu itu terjadi, Max mendorong Mikhail dengan kakinya hingga pria itu terjatuh tersungkur ke tanah. Pergi sekarang. Kata-katanya kasar, tapi intinya seperti mengatakan, sudah cukup, sebaiknya kau pergi, dengan gaya aristokrat yang dingin dan tajam. Padahal dia bisa saja mengatakannya dengan gaya bicara yang lebih aristokrat. Namun Max justru sengaja menggunakan kata-kata kasar. Aku hanya bisa menghela nafas melihatnya. Dan kalau kau berani mendekati adikku atau Julian lagi, kau akan mati. Setelah menyelesaikan ucapannya, Max menatapku dengan sorot mata penuh semangat. Tatapan itu begitu terang dan fokus, seperti seekor anak anjing yang mengharapkan pujian. Aku pun tidak bisa menahan senyum canggung. Memang ya, dia cukup menggemaskan. Sejujurnya, perasaanku benar-benar puas saat ini. Tidak bisa dipungkiri, Mikhail berkali-kali datang mendekatiku, meski sudah kuperingatkan untuk menjauh, dan dia terus saja menggangguku. Mungkin Bi juga berpikiran sama denganku. Dengan pikiran itu, aku pun menoleh ke arah Bi. Namun yang terlihat hanyalah dirinya yang duduk diam, kepala tertunduk dalam, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ada apa dengannya? Tatapan kosong itu membuatku merasa khawatir, dan aku hendak berdiri untuk mendekatinya. Namun sebelum sempat kulakukan, Max tiba-tiba datang dan memelukku, mengangkat tubuhku seolah aku ini anak kecil. Aku tidak bisa menolak perlakuan yang tiba-tiba. Mau kemana? Baru saja aku ingin menyuruhnya untuk menurunkanku. Tiba-tiba aku merasa banyak sekali tatapan yang mengarah kepadaku. Teman-temanku tampak penasaran dengan kenyataan bahwa kekasihku ternyata adalah putra mahkota. Sementara para kesatria pengawal putra mahkota memandangku dengan tatapan. Entah kenapa tampak berbinar dan penuh antusiasme. Ini terasa sangat membebani. Itu begini. Aku bingung harus mengatakan apa dan hanya bisa bergumam dengan canggung. Saat itulah Max membisikkan sesuatu di telingaku. Mulai sekarang, kemanapun kau pergi, kau harus bersamaku. Mengerti? Aku tersentak mendengar ucapan Max. Kemanapun bersamamu, jangan-jangan. Apa dia tidak masalah kalau hubungan kami ketahuan? Saat ini, dia sedang merahasiakan hubungannya denganku agar tidak memberikan celah bagi kaisar untuk memanfaatkannya sebagai kelemahan. Pernyataan bahwa dia ingin mengumumkan hubungannya denganku terasa begitu gegabah. Saat aku menatapnya, dia menatap balik dengan sorot mata yang entah kenapa tampak agak suram. Tapi kalau seperti itu, kaisar pasti akan. Saat aku berbisik pelan, dia tersenyum kecil dan menjawab, itu akan jadi urusanku mulai sekarang. Jadi kalau kau tidak keberatan, aku ingin kita mengumumkan hubungan ini secara resmi. Suaranya terdengar diliputi oleh kegelisahan dan kecemasan. Sepertinya dia khawatir kalau aku akan menolak.
Aku menghela nafas kecil lalu tersenyum. Tentu saja aku juga ingin. Wajahnya langsung bersinar cerah mendengar jawabanku. Terima kasih. Mulai sekarang, aku akan berusaha sebaik mungkin. Aku sempat tersenyum melihat wajahnya yang begitu menggemaskan, namun tidak bertahan lama. Dengan hati-hati, aku membuka mulut untuk mengatakan sesuatu yang sedari tadi mengganjal. Sebenarnya, aku tidak ingin merusak suasana manis ini, tapi aku tidak punya pilihan. Sejak tadi, tatapan orang-orang yang terus mengarah pada kami membuatku merasa sangat tidak nyaman. Aku malu karena semua orang melihat kita. Bisakah kau turunkan aku? Kupikir dia akan menuruti permintaanku, tapi tindakan yang dilakukannya justru membuat wajahku memanas. Semuanya, tundukkan pandangan kalian. Melihat orang-orang buru-buru mengalihkan pandangan mereka, aku pun menghela nafas panjang. Sepertinya aku harus mulai mengajarinya cara berbicara dengan benar. Meskipun mereka bergerak cepat mengikuti para kesatria pengawal pribadi putra mahkota, sang putra mahkota entah sejak kapan telah menghilang, hanya meninggalkan kudanya saja. Putra mahkota memerintahkan mereka untuk tetap menunggu di sini, dan Dennis serta para kesatria dari keluarga Floyen dan Elios pun memutuskan untuk mempercayainya dan tetap menunggu di tempat. Dan kemudian, Kapten Dennis baru saja menemukan jejak monster di saluran bawah tanah, dan dia langsung menuju ke arena. Mohon kalian segera menyusul dan memberikan dukungan. Saat para kesatria dari keluarga Floyen dan Elios tiba kembali di arena, insiden tersebut sudah selesai ditangani. Fredericks menatap putra mahkota sambil menatap Mikhail yang turun dari kuda dengan ekspresi wajah yang menyeringai. Sungguh menjijikkan. Tidak lama kemudian, dia memalingkan wajahnya. Di pelukan putra mahkota, Jubilian tampak lebih bercahaya dari biasanya. Dulu, dia menganggap wanita itu sangat menyedihkan. Saking payahnya, menjadi sesama anak bangsawan dari keluarga Duk terasa memalukan. Tapi, sama seperti para pengawalku yang kasar, kau juga boleh bicara seenaknya padaku. Salah satu kejadian yang dilihatnya secara kebetulan, momen saat wanita itu berkata seperti itu, mampu menarik perhatiannya. Sejak saat itu, dia mulai memperhatikannya. Setiap kali dia melihat perubahan kecil dari Jubilian yang perlahan berubah seperti permata yang diasah, Fredericks merasakan kegembiraan aneh dalam dirinya. Dan tanpa sadar, setiap kali dia melihatnya, senyuman selalu muncul di wajahnya. Dan hatinya pun merasa senang. Dia akhirnya menyadari perasaannya. Itulah kenapa aku ingin membuatmu bahagia. Dia berharap bahwa dirinya lah yang menjadi sumber senyum itu, tapi pada akhirnya harapan itu tidak tercapai. Ya sudahlah, asalkan kau bahagia, itu saja sudah cukup. Meski terlihat tenang dari luar, sebenarnya hatinya terasa perih, karena bagaimanapun juga dia adalah cinta pertamanya. Saat itu, dia menangkap pandangan tajam putra mahkota yang sedang menatapnya. Mata Fredericks menyipit sedikit. Sejujurnya, aku tidak menyukainya. Namun, alih-alih menunjukkan isi hatinya, Fredericks justru tersenyum sambil memicingkan mata. Tapi, jika dia bisa membuatnya bahagia, maka aku rela menundukkan kepala. Akhirnya, saat Fredericks benar-benar menundukkan kepala, Max pun mengerutkan alis. Apa-apaan orang ini? Dia berbeda dengan Mikhail yang menunjukkan permusuhan secara gamblang. Akan lebih mudah dihadapi jika tatapan Fredericks itu dipenuhi permusuhan. Namun kenyataannya, ada campuran antara niat baik dan kewaspadaan dalam sorot matanya. Menyebalkan. Saat Max sedang berpikir seperti itu, Jubilian tiba-tiba tampak gugup. Wajahnya memerah dan dia terlihat sangat canggung. Saking manisnya, Max hampir tidak bisa menahan diri. Aku jadi ingin menggodanya lebih jauh. Dengan senyum nakal menghiasi wajahnya, Max malah memeluknya lebih erat. Karena orang-orang datang, aku justru harus lebih menunjukkan kalau aku ini milikmu. Mendengar itu, Jubilian menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Max hanya tertawa kecil melihatnya, lalu mulai melangkah menuju kursi penonton sambil masih menggendongnya. Sementara itu, Kaisar mengepalkan tinjunya erat-erat. Sialan,
Dasar Mikhail bodoh. Meski memang kehilangan kendali, tetap saja menyedihkan karena gagal menangani satu ekor monster dan malah membuat kekacauan. Ya, setidaknya aku sudah menemukan kelemahan si Maximilian itu. Kaisar tersenyum tipis sambil menatap Maximilian yang sedang menggendong Jubilian. Dan pada saat itulah mata mereka bertemu. Tatapan mata merah itu begitu tajam dan mengancam, hingga siapapun yang melihatnya bisa merinding. Namun, Kaisar justru memandangnya dengan jijik, seolah ingin memperingatkan bahwa pelukan itu tidak akan membuatnya gentar. Apa maksudmu dengan itu? Kalau aku menyentuh wanitamu, kau tidak akan tinggal diam? Lalu Kaisar melirik ke arah Regis yang berdiri di belakangnya dan tersenyum tipis. Tidak kusangka, anakku akhirnya punya perempuan yang bisa jadi tali pengikatnya. Berkat putrimu, segalanya jadi lebih mudah, Regis. Namun Duk Floyen tetap diam, bahkan sepatah kata pun tidak keluar dari mulutnya. Namun Kaisar seolah sudah menduganya, kembali menoleh dan menatap Jubilian. Kalau wanita itu dimasukkan ke penjara, anakku pasti tidak akan berani menatapku dengan mata setajam itu lagi. Hanya dengan membayangkannya saja sudah membuatnya lega. Dia akhirnya punya cara untuk mengendalikan putranya yang tidak bisa dikontrol. Dan jika wanita itu tidak lagi berguna, maka bisa dibuang kapan saja. Kaisar lalu kembali menatap Regis. Dan saat melihat mata biru yang masih kosong itu, dia tersenyum puas. Tidak perlu terlalu bersedih. Saat tiba waktunya untuk menyingkirkan anakku, aku akan mengubur putrimu bersamanya. Dan kau pun setelah tidak lagi berguna, akan kubunuh di tempat yang sama. Tepat saat dia melontarkan kata-kata kejam itu pada sang Duk yang tidak bergeming sedikit pun, Paduka, bagaimana rencana Paduka mengenai pemenang turnamen kali ini? Tanya kepala pelayan istana. Kaisar pun langsung membalikan tubuh dan menjawab, karena kerusakan akibat monster sangat parah, anggap saja tidak ada hadiah untuk turnamen kali ini. Saat Kaisar membalikan badan dan melangkah keluar dari tribun kehormatan, sorot mata Regis yang semula kosong mulai kembali jernih. Dengan tangan mengepal erat, Regis menatap Kaisar seolah ingin membunuhnya. Kaisar, yang kau inginkan tidak akan pernah terjadi. Setelah monster berhasil dikalahkan, para bangsawan yang sebelumnya sempat mengungsi mulai kembali ke arena. Apa benar yang mulia putra mahkota yang mengalahkan monster itu? Seperti yang diharapkan, beliau memang luar biasa. Tapi di mana beliau sekarang? Tadi sepertinya mengenakan baju zirah hitam. Orang-orang bersorak penuh antusias saat mendengar bahwa sang pahlawan yang mengalahkan monster itu adalah putra mahkota. Tidak mengherankan, karena sejak perang-perang sebelumnya, sang putra mahkota telah dikenal sebagai pahlawan besar yang berjasa. Jujur saja, mendengar orang-orang memuji orang yang kusukai, membuatku merasa senang. Tidak bisa dipungkiri, tapi tetap saja, aku tidak bisa hanya tertawa bahagia. Aku bisa merasakan begitu banyak tatapan tertuju padaku, dan aku berusaha menahan rasa malu yang mulai memuncak. Seandainya aku hanya berdiri di sebelahnya, mungkin tidak akan separah ini, tapi masalahnya adalah Max masih menggendongku dengan gaya seperti seorang putri dan berjalan santai menuju bangku penonton. Max, turunkan aku. Kenapa? Dia menatapku dengan wajah tampan menyebalkan yang seolah tidak mengerti apa masalahnya. Aku pun akhirnya mengutarakan isi hatiku. Aku bukan anak kecil. Rasanya malu sekali berada seperti ini di depan banyak orang. Mendengar itu, dia menghela nafas dan menjawab, meski kuturunkan sekarang, kamu tidak akan bisa berjalan juga kan? Pergelangan kakimu masih sakit kan? Nggak sakit kok, aduh. Padahal aku merasa baik-baik saja tadi. Tapi begitu Max menyentuh pergelangan kakiku sedikit saja, langsung terasa ngilu. Bahkan seluruh tubuhku pun terasa pegal seolah baru saja dipukuli. Kenapa tiba-tiba jadi begini? Saat aku menatapnya dengan wajah bingung, dia menghela nafas lalu menjelaskan. Kamu lupa seberapa keras jatuhnya tadi. Ditambah lagi tubuhmu sempat tertimpa berat badan monster itu. Jadi wajar kalau sekarang seluruh tubuhmu terasa sakit. Barulah aku paham kenapa dia bersikeras terus menggendongku seperti ini. Lagi pula, aku memang ingin memamerkan bahwa kau adalah milikku.
Mendengar itu, aku mengernyitkan dahi, dan akhirnya dia menurunkanku di bangku penonton yang kosong. Yah, setidaknya rasa malunya sudah selesai. Baru saja aku berpikir begitu, dia tiba-tiba mengecup tanganku. Kenapa tiba-tiba? Saat aku masih bingung dan panik karena sikapnya itu, siapa pemuda tampan yang menggendong Lady Floyen sampai ke kursinya tadi? Iya ya, aku belum pernah lihat pria setampan itu kecuali Duke Floyen sendiri. Ucapan itu membuatku langsung teringat pada ayah. Ayah, sebenarnya dia di mana? Dengan semua kekacauan yang terjadi tadi, rasanya aneh kalau dia tidak mencariku sama sekali. Tapi yang lebih membuatku resah adalah keadaan ayah yang kulihat sebelumnya. Saat pikiranku mulai dipenuhi berbagai kecurigaan, Max membisikkan sesuatu dengan suara pelan di telingaku. Kalau soal Kaisar, jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan dia menyentuhmu. Tatapan mata Max saat mengatakan itu, entah kenapa, sangat mirip dengan ayah. Dan anehnya, aku langsung mempercayainya. Max tersenyum lembut sambil menatapku, tapi tak lama kemudian, ekspresinya langsung mengeras saat melihat seseorang. Aku pun menoleh ke arah yang sama, dan tanpa sadar mengerutkan dahi. Ayah! Di tengah situasi genting ini, ayah yang sejak tadi aku tunggu-tunggu, ternyata berdiri di belakang Kaisar. Jangan-jangan, selama ini ayah sedang mengawal Kaisar. Mungkin saja, tindakan ayah memang sudah seharusnya begitu. Sekalipun Kaisar adalah orang yang tidak kompeten dan penuh keserakahan, tetap saja dia adalah Kaisar. Dan ayah, sebagai pemimpin para kesatria kekaisaran, memang berkewajiban melindungi keselamatannya. Tapi tetap saja, rasa kecewa ini tidak bisa kutahan. Padahal, monster itu bahkan tidak mendekati Kaisar sama sekali. Aku kembali teringat pada sorot mata ayah yang sempat membuatku terusik sejak tadi. Tatapan kosong ayah waktu itu mungkin saja ada hubungannya dengan Kaisar. Dengan keyakinan itu, aku pun menatap Kaisar dengan penuh kecurigaan.